Dari mana sebenarnya asal mula yang disebut samurai di Jepang? Sebenarnya ketika kita mendengar kata samurai, kita sering membayangkan seorang prajurit yang memegang katana dan mengenakan baju zirah yang kuat. Namun samurai tidak bermula seperti itu. Sebelum mereka menjadi kuat, mereka awalnya adalah para pejuang yang melindungi tanah dan harta milik keluarga kaya di Jepang. Karena dulu kekuasaan kaisar lemah di daerah-daerah terpencil Jepang, para pejuang ini pun semakin kuat. Tapi pertanyaannya, dari mana semua ini bermula? Bagaimana mereka terbentuk? Siapa pemimpin pertama mereka? Dan itulah yang akan kita cari tahu. Mari kita kembali ke akhir abad ke-8. Pada masa ini, ibu kota Jepang dipindahkan ke Heian-kyo, yang sekarang dikenal sebagai Kyoto. Disinilah tinggal kaisar dan banyak keluarga kaya. Di Kyoto juga berkembang seni, sastra, dan budaya. Namun di daerah-daerah terpencil Jepang masih banyak masalah dan peperangan. Dan seperti yang saya katakan tadi, pemerintah belum sepenuhnya menguasai seluruh Jepang. Di bagian utara Honshu, ada kelompok yang disebut Emishi. Sudah lama suku Emishi tinggal di daerah itu. Mereka tidak mau berada di bawah kekuasaan kaisar. Mereka juga sangat mahir menunggang kuda dan menggunakan busur. Karena itu, para prajurit pemerintah kesulitan melawan mereka. Kaisar bahkan mengirim pasukan ke utara untuk melawan suku Emishi. Tapi seiring waktu muncul masalah lain. Masih banyak wilayah terpencil yang sulit dijaga oleh pemerintah. Oleh karena itu, para pemilik tanah mulai merekrut prajurit mereka sendiri. Tugas para prajurit ini adalah menjaga tanah, hasil panen, dan orang-orang yang tinggal di sana. Dan disinilah perlahan-lahan para samurai mulai muncul. Beberapa dari mereka juga memiliki kerabat yang dulunya merupakan bagian dari keluarga kaisar. Pada awalnya mereka belum langsung disebut sebagai samurai. Namun, ketika memasuki abad ke-10, kelompok para prajurit ini yang disebut bushi atau samurai mulai terbentuk dengan lebih jelas. Samurai pada awalnya juga berbeda dengan yang sering kita lihat di film. Katana bukanlah senjata terpenting mereka saat itu. Kuda dan busur jauh lebih penting bagi mereka. Banyak juga samurai yang dilatih untuk menggunakan busur sambil menunggang kuda dengan cepat. Mereka juga menggunakan pedang dan tombak jika diperlukan. Seiring semakin kuatnya keluarga samurai, mereka juga menguasai lebih banyak tanah. Tanah sangat penting, karena dari sinilah makanan berasal, terutama beras. Semakin banyak tanah yang dimiliki sebuah keluarga, semakin banyak makanan yang mereka punya, dan semakin banyak pula prajurit yang bisa mereka dukung. Karena hal ini, kendali kaisar perlahan-lahan melemah. Kaisar masih berada di Kyoto. Namun di banyak provinsi, para samurai lokal yang melindungi rakyat dan tanah. Mereka memiliki pasukan sendiri dan wilayah sendiri. Mereka tidak lagi hanya sebagai penjaga. Perlahan-lahan mereka juga mulai mendapatkan kekuasaan dalam politik. Pada abad ke-12, dua klan samurai besar menjadi yang paling berkuasa. Mereka adalah Taira dan Minamoto. Klan Taira pertama kali menjadi berkuasa di bawah kepemimpinan Taira no Nokyo Mori. Mereka mengalahkan klan samurai lainnya. Karena itu kekuatan Taira semakin besar di Kyoto, tempat tinggal kaisar. Kiyomori semakin memperkuat keluarganya ketika ia menikahkan putrinya, Taira no Tokuko, dengan Kaisar Takakura. Mereka memiliki seorang anak laki-laki yang kemudian menjadi Kaisar Antoku. Karena itu, kaisar muda tersebut adalah cucu langsung dari Kiyomori. Namun, banyak keluarga samurai yang tidak senang dengan kekuatan Taira yang berlebihan. Salah satu musuh mereka adalah Minamoto no Yoritomo. Apakah Yoritomo masih muda? Yoritomo masih muda ketika keluarganya dijatuhkan oleh klan Taira pada tahun 1160. Ayahnya terbunuh dalam peristiwa itu, tetapi dia tidak dibunuh. Sebagai gantinya, dia dikirim ke tempat yang jauh. Di sana dia tumbuh dewasa dan perlahan-lahan mendapatkan sekutu. Pada tahun 1180, pertarungan besar melawan klan Taira dimulai lagi. Salah satu yang pertama melawan adalah Minamoto no Yorimasa. Dia sudah tua tapi masih mampu bertarung. Namun kelompoknya kalah dalam pertempuran Uji. Ketika dia melihat bahwa tidak ada lagi jalan keluar baginya, tidak ada cara untuk melarikan diri, dia memilih untuk bunuh diri. Namun kekacauan justru semakin memanas. Tapi bagaimana bisa? Karena beberapa pemimpin Minamoto lainnya juga melanjutkan pertempuran. Salah satu yang terpenting di antara mereka adalah Minamoto no Yoritomo. Dari Jepang bagian timur, Yoritomo mengumpulkan sekutu. Banyak keluarga samurai yang sudah tidak mau lagi berada di bawah kekuasaan Taira bergabung dengannya. Disinilah dimulainya Perang Genpei, sebuah perang besar antara Taira dan Minamoto yang berlangsung dari tahun 1180 hingga 1185. Pertempuran ini akan menentukan klan samurai mana yang akan menjadi paling berkuasa di Jepang. Seiring berjalannya perang, klan Taira perlahan-lahan dikalahkan. Mereka terpaksa meninggalkan Kyoto.
Mereka juga membawa Kaisar Antoku yang masih muda saat melarikan diri ke Jepang bagian barat. Pada tahun 1185, saat mereka melarikan diri, terjadilah pertempuran Dan no Ura. Kapal-kapal Taira dan Minamoto bertempur di laut. Pada akhirnya, Taira kalah. Kaisar Antoku yang masih muda juga ikut dalam kekalahan itu. Kekalahan Taira ini mengubah Jepang. Minamoto no Yoritomo yang menang tetap tinggal di daerah Kamakura. Di sana dia memperkuat pemerintahan militernya sendiri. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1192, Minamoto no Yoritomo diberi gelar Shogun oleh Kaisar. Shogun adalah pemimpin tertinggi para samurai. Dari daerah Kamakura, Yoritomo memimpin pemerintahan militer baru yang disebut Keshogunan Kamakura. Kaisar tetap tinggal di Kyoto. Namun, sebagian besar kekuasaan nyata dalam militer dan pemerintahan provinsi telah beralih ke pemerintahan shogun. Di bawah sistem ini, ada keluarga samurai yang berkuasa yang memerintah di berbagai daerah. Mereka memiliki prajurit sendiri yang melayani dan berjuang untuk mereka. Karena itu, peran para samurai pun berubah. Mereka tidak lagi hanya menjadi prajurit yang menjaga tanah. Banyak dari mereka juga menjadi bagian dari pemerintahan. Sebagai imbalan atas jasa mereka bisa menerima tanah, posisi atau hak untuk mendapatkan penghasilan dari suatu tempat. Namun, itu tidak berarti Jepang langsung menjadi damai. Masih banyak keluarga samurai yang berkuasa dengan kepentingan mereka sendiri. Masih terjadi pertikaian tentang tanah, kekuasaan, dan siapa yang harus dipatuhi. Ada juga samurai yang kehilangan tuannya. Ketika tuan mereka meninggal atau kehilangan kekuasaan, mereka juga tidak lagi memiliki siapapun untuk dilayani. Seorang samurai yang tidak memiliki tuan untuk dilayani disebut ronin. Kehidupan para ronin berbeda-beda. Ada yang mencari tuan baru, ada juga yang bekerja sebagai prajurit bayaran atau mengajar seni bela diri. Ada juga beberapa yang akhirnya menjadi pencuri atau melakukan kejahatan lainnya. Jadi, tidak semua ronin memiliki kehidupan yang sama. Seiring waktu, kesetiaan kepada tuan mereka menjadi sangat penting bagi para samurai. Ketika seorang samurai kalah atau dipermalukan, ada beberapa yang memilih untuk melakukan seppuku. Seppuku adalah cara bunuh diri yang menjadi bagian dari tradisi samurai. Namun tidak semua samurai melakukan hal ini, dan aturan tentang hal ini juga berubah di berbagai zaman. Dalam peperangan, para samurai juga ingin membuktikan pencapaian mereka. Jika mereka berhasil membunuh musuh yang penting, mereka bisa mendapatkan hadiah. Itulah sebabnya dulu ada samurai yang membawa kepala musuh mereka sebagai bukti kepada komandan mereka. Sebagai gantinya, mereka bisa menerima tanah, uang, atau posisi yang lebih tinggi. Namun, ketika memasuki abad ke-13, muncul ancaman baru, yaitu Kekaisaran Mongol. Pada masa itu, salah satu penguasa terkuat di Asia adalah Kublai Khan, cucu dari Genghis Khan. Kekaisaran Mongol sudah menguasai sebagian besar Asia dan Korea. Kublai Khan juga ingin membuat Jepang tunduk. Kublai Khan mengirim utusan ke Jepang. Dia ingin para pemimpin Jepang menerima kekuasaan Kekaisaran Mongol. Namun Jepang menolak. Karena itu, pasukan Mongol bersiap untuk menaklukkan Jepang. Pada tahun 1274, invasi Mongol pertama pun terjadi. Kapal dan tentara mereka tiba di Kyushu, sebuah pulau besar di selatan Jepang. Di sini, para samurai melihat bahwa cara bertarung pasukan Mongol sangat berbeda. Banyak samurai terbiasa bertarung dalam kelompok kecil. Namun, para prajurit Mongol menyerang bersama-sama sebagai satu pasukan besar. Mereka juga menggunakan banyak busur dan berbagai senjata. Karena hal ini, para samurai kesulitan pada awalnya. Tetapi pasukan Mongol juga mengalami kesulitan. Mereka harus membawa makanan, senjata, kuda, dan perlengkapan lainnya dari Korea ke Jepang. Hal ini sulit dilakukan karena mereka harus menyeberangi laut. Pada akhirnya, invasi Mongol pertama pada tahun 1274 tidak berhasil. Pasukan mereka mundur. Namun, Kublai Khan tidak menyerah. Orang-orang Jepang tahu bahwa pasukan Mongol mungkin akan kembali, jadi mereka bersiap-siap. Mereka membangun berbagai pertahanan di Kyushu untuk menghadapi Mongol. Mereka juga menempatkan lebih banyak tentara di sepanjang pantai. Pada tahun 1281, pasukan Mongol kembali. Pasukan mereka lebih besar dan kapal mereka lebih banyak dibandingkan invasi pertama. Para samurai kembali bertempur. Karena orang Jepang sudah siap, pasukan Mongol kesulitan untuk masuk lebih dalam ke Jepang. Saat invasi berlangsung, badai yang sangat kuat menghantam kapal-kapal pasukan Mongol. Banyak kapal yang rusak dan tenggelam. Karena hal ini, invasi Mongol yang kedua gagal. Akhirnya, orang Jepang menyebut angin kencang yang membantu mengalahkan invasi Mongol itu sebagai kamikaze. Artinya adalah angin ilahi atau angin suci. Jepang berhasil selamat dari dua invasi Mongol.
Namun, muncul masalah baru. Pemerintah Kamakura menghabiskan banyak uang untuk persiapan dan pertempuran. Banyak samurai yang berharap akan menerima tanah atau kekayaan sebagai hadiah. Namun, Jepang tidak mendapatkan wilayah baru yang bisa dikuasai. Yang mereka lakukan hanyalah melindungi negara mereka sendiri. Karena itu, banyak dari mereka yang kecewa dan marah kepada pemerintah Kamakura. Perlahan-lahan, kepercayaan banyak samurai terhadap pemerintah mereka pun melemah. Dan di tahun-tahun berikutnya, masalah ini akan menjadi salah satu alasan mengapa Keshogunan Kamakura melemah. Sebelum kita membahas sudut pandang lainnya, mari kita bicarakan dulu tentang senjata para samurai. Jepang sudah lama membuat pedang melengkung. Namun dalam abad-abad berikutnya, pembuatan pedang Jepang semakin baik dan akhirnya katana menjadi salah satu pedang samurai yang paling terkenal. Katana memiliki bilah yang melengkung dan satu sisi yang tajam. Biasanya pedang ini dikenakan di pinggang. Bagi banyak samurai, pedang mereka sangatlah penting. Ada pedang-pedang yang diwariskan dari orang tua ke anak. Ada juga pedang yang lebih besar seperti odachi. Pedang ini lebih panjang dari katana dan lebih sulit digunakan. Samurai juga menggunakan busur dan tombak. Jadi bukan hanya katana saja senjata mereka, zirah juga sangat penting. Biasanya zirah samurai terbuat dari potongan kecil logam dan kulit yang diikat dengan tali. Karena itu tubuh terlindungi, tapi samurai tetap bisa bergerak. Helmnya disebut kabuto. Ini dibuat untuk melindungi kepala saat bertarung. Tapi meskipun Jepang selamat dari Mongol, negara itu tidak menjadi tenang. Dan inilah dia. Seiring berjalannya waktu, Keshogunan Kamakura mulai melemah. Seperti yang saya katakan tadi, ini karena mereka sudah tidak percaya lagi pada pemerintah. Pada tahun 1333, Keshogunan Kamakura runtuh. Setelah itu terbentuk pemerintahan samurai yang baru. Pemerintahan ini disebut Keshogunan Ashikaga. Namun pemerintahan ini juga tidak mampu mengendalikan seluruh Jepang dengan baik. Banyak pemimpin samurai yang kuat di provinsi-provinsi memiliki pasukan dan tanah sendiri. Para pemimpin lokal yang berkuasa ini disebut daimyo. Ketika kekuatan shogun melemah, para daimyo justru semakin kuat. Pada tahun 1467, Perang Onin dimulai di Kyoto. Masalah ini bermula dari perselisihan tentang siapa yang akan menjadi shogun berikutnya. Namun konflik ini dengan cepat membesar karena berbagai klan samurai ikut terlibat. Perang Onin berlangsung selama hampir 11 tahun. Banyak bagian Kyoto yang hancur akibat pertempuran. Setelah perang, kekuatan shogun semakin melemah. Karena shogun sudah lemah, banyak daimyo mulai memerintah wilayah mereka sendiri. Daimyo adalah pemimpin samurai yang berkuasa, memiliki tanah dan pasukan sendiri. Karena hal ini, muncul banyak wilayah terpisah di Jepang yang dikuasai oleh daimyo yang berbeda-beda. Mereka sering bertempur untuk mendapatkan lebih banyak tanah dan kekuasaan. Masa ini disebut sebagai periode Sengoku atau periode negara-negara berperang. Periode ini berlangsung lebih dari 100 tahun. Sementara peperangan terus berlangsung, ada senjata baru yang datang ke Jepang. Pada tahun 1543, beberapa orang Portugis tiba di Tanegashima, sebuah pulau di selatan Jepang. Mereka membawa senapan lontak. Orang Jepang sangat menyukai senjata baru ini. Tak lama kemudian, mereka juga belajar membuat senapan lontak mereka sendiri. Dulu, dibutuhkan bertahun-tahun pelatihan untuk menjadi mahir menggunakan busur atau pedang. Namun, penggunaan senjata api bisa dipelajari lebih cepat. Karena hal ini, para prajurit kaki biasa yang disebut ashigaru menjadi lebih penting. Banyak dari mereka bukan berasal dari keluarga samurai kaya. Namun jika mereka diberi pelatihan dan senjata api, mereka bisa menjadi bantuan besar bagi sebuah pasukan. Banyak daimyo yang dengan cepat menggunakan senjata api karena mereka melihatnya sebagai senjata yang kuat. Salah satu pemimpin yang ahli menggunakan senjata api adalah Oda Nobunaga. Oda Nobunaga adalah seorang daimyo yang berkuasa. Dia ingin mengakhiri perang yang tiada henti dan menyatukan Jepang di bawah satu pemerintahan yang kuat. Nobunaga menggunakan samurai, ashigaru, busur, tombak, dan senjata api dalam pasukannya. Karena itu, dia memenangkan banyak pertempuran. Pada tahun 1568, Nobunaga berhasil memasuki Kyoto dan kekuasaannya semakin kuat. Pada tahun 1573, dia berhasil menggulingkan Keshogunan Ashikaga. Setelah itu, dia melanjutkan penaklukan ke bagian lain Jepang. Namun masih banyak musuh yang harus dihadapi. Ada beberapa daimyo yang tidak mau tunduk padanya. Ada juga beberapa kelompok Buddha yang memiliki pasukan sendiri dan basis yang kuat. Salah satu musuh terbesar Nobunaga adalah Ishiyama Honganji di Osaka. Itu adalah kuil Buddha besar yang juga seperti benteng. Pertempuran berlangsung selama bertahun-tahun sebelum mereka menyerah pada tahun 1580. Nobunaga juga melawan para pejuang di Iga. Tempat ini terkenal dengan para petarung yang melakukan spionase. Serangan mereka tiba-tiba dan mereka pandai bersembunyi.
Akhirnya, para pejuang seperti ini dikaitkan dengan apa yang disebut ninja. Semakin banyak wilayah yang dikuasai Nobunaga, semakin dekat ia dengan tujuannya untuk menyatukan Jepang. Namun, pada tahun 1582, semuanya tiba-tiba berubah. Salah satu jenderalnya sendiri, yaitu Akechi Mitsuhide, mengkhianatinya. Anak buah Mitsuhide menyerang Nobunaga saat ia berada di kuil Honnoji di Kyoto. Nobunaga dikepung dan tidak ada lagi jalan aman untuk melarikan diri. Ia tewas dalam insiden itu. Setelah Nobunaga meninggal, Mitsuhide mengira dia akan mendapatkan kekuasaan. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena masih ada jenderal Nobunaga yang lain, yaitu Toyotomi Hideyoshi. Begitu Hideyoshi mengetahui bahwa Nobunaga telah meninggal, dia segera membawa pasukannya melawan Mitsuhide. Hideyoshi berhasil mengalahkan pasukan Mitsuhide. Mitsuhide juga tewas saat mencoba melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Setelah itu, Hideyoshi menjadi salah satu yang paling berkuasa. Hidup Hideyoshi memang luar biasa karena dia tidak lahir dari keluarga samurai yang berkuasa. Dia berasal dari keluarga sederhana dan memulai sebagai bawahan rendahan Nobunaga. Namun karena Hideyoshi sangat ahli dalam militer dan kepemimpinan, perlahan-lahan dia diberi tugas yang lebih penting. Seiring waktu, dia menjadi salah satu jenderal terbaik Nobunaga. Setelah Nobunaga meninggal, Hideyoshi melanjutkan rencana untuk mempersatukan Jepang. Satu persatu, dia mengalahkan atau menaklukkan daimyo yang tersisa. Pada tahun 1591, hampir seluruh Jepang sudah berada di bawah kendalinya. Hideyoshi juga ingin mencegah para daimyo dan rakyat biasa untuk memulai pemberontakan lagi. Pada tahun 1588, dia memerintahkan untuk mengambil pedang dan senjata lainnya dari banyak orang biasa. Ini disebut sebagai penyitaan pedang. Tujuannya adalah untuk membuat para petani dan orang biasa lainnya lebih sulit melawan pemerintah. Pemilahan antara samurai dan warga biasa juga menjadi lebih jelas. Karena tindakan Hideyoshi, perang di dalam Jepang perlahan-lahan mulai berakhir. Namun rencananya belum selesai. Setelah berhasil mempersatukan Jepang, Toyotomi Hideyoshi membuat rencana yang lebih besar. Dia ingin memperluas kekuasaannya keluar Jepang. Pada tahun 1592, dia mengirim sekitar 150.000 tentara Jepang ke Korea. Tentara Jepang dengan cepat masuk ke Korea dan berhasil menguasai beberapa kota penting. Namun itu tidak berarti Korea telah jatuh. Orang-orang Korea terus melawan. Tentara dari dinasti Ming Tiongkok juga datang untuk membantu Korea. Karena hal ini, perang menjadi lebih sulit bagi Jepang. Dalam perang ini, beberapa prajurit Jepang memiliki cara kejam untuk membuktikan berapa banyak musuh yang telah mereka bunuh. Dahulu mereka membawa kepala musuh yang mereka kalahkan sebagai bukti. Namun di Korea, mengambil hidung dan kadang-kadang bagian dari telinga juga menjadi hal yang biasa. Bagian-bagian itu dikirim kembali ke Jepang dan dianggap sebagai bukti atas apa yang telah mereka lakukan dalam perang. Bukan hanya para tentara yang menjadi korban, ada juga warga Korea biasa dan tentara dari dinasti Ming Tiongkok yang turut menjadi korban. Di Kyoto, ada sebuah gundukan pemakaman yang terkait dengan peristiwa ini. Ini disebut Mimisuka yang berarti gundukan telinga. Namun sebagian besar yang dikuburkan di sini sebenarnya adalah hidung yang dibawa dari Korea. Mimizuka dibangun pada tahun 1597 dan masih ada di Kyoto hingga sekarang. Sementara perang terus berlanjut, tentara Jepang mengalami kesulitan untuk sepenuhnya menguasai Korea. Pasukan Korea terus melawan, sementara dinasti Ming dari Tiongkok juga membantu. Jepang juga kesulitan membawa makanan, senjata, dan perlengkapan lainnya untuk para tentaranya. Pada tahun 1597, Hideyoshi kembali mengirim pasukan besar ke Korea. Namun hal itu juga tidak mengakhiri perang. Pada tahun 1598, Toyotomi Hideyoshi meninggal dunia. Setelah kematiannya, para pemimpin Jepang memerintahkan para tentaranya untuk pulang. Perang yang berlangsung hampir 7 tahun pun berakhir tanpa Jepang berhasil menaklukkan Korea maupun Tiongkok. Namun kematian Hideyoshi menimbulkan masalah baru di Jepang. Anaknya, Toyotomi Hideyori, masih muda. Oleh karena itu, sebelum meninggal, Hideyoshi membentuk sebuah kelompok daimyo kuat yang akan membantu memerintah selama anaknya masih kecil. Salah satu dari mereka adalah Tokugawa Ieyasu, salah satu daimyo terkuat di Jepang. Setelah Hideyoshi meninggal, para daimyo kuat kembali terpecah. Pada tahun 1602, kelompok besar bertemu dalam pertempuran Sekigahara. Kelompok Tokugawa Ieyasu keluar sebagai pemenang. Karena kemenangan itu, Ieyasu menjadi pemimpin militer terkuat di Jepang. Pada tahun 1603, Kaisar memberinya gelar Shogun. Disinilah dimulainya Keshogunan Tokugawa. Pemerintahan keluarga Tokugawa berpusat di Edo. Edo adalah kota yang sekarang kita kenal sebagai Tokyo. Di bawah pemerintahan Tokugawa,
pengawasan terhadap para daimyo menjadi lebih ketat. Shogun ingin memastikan tidak ada lagi klan samurai besar yang bisa memulai perang saudara lagi. Sistem ini berhasil. Selama lebih dari 250 tahun, sebagian besar wilayah Jepang menjadi lebih damai dibandingkan dengan masa Sengoku. Karena perang besar sudah jarang terjadi, pekerjaan para samurai juga berubah. Banyak samurai tidak lagi selalu berada di medan perang. Beberapa menjadi pejabat pemerintah, pengelola, guru, atau cendekiawan. Ada juga samurai yang belajar menulis, puisi, dan seni lainnya. Pada masa ini, gagasan terkenal tentang Bushido atau jalan prajurit semakin berkembang. Ini adalah gagasan tentang menjadi setia, disiplin, berani, dan siap berkorban. Namun, tidak ada satu buku aturan Bushido yang diikuti oleh semua samurai sepanjang sejarah. Ide-ide tersebut berubah. Itu tergantung pada waktu dan tempat. Hubungan Jepang dengan negara lain juga berubah. Pada abad ke-17, pemerintah Tokugawa membatasi masuknya banyak orang asing dan juga secara ketat mengontrol perjalanan orang Jepang ke luar negeri. Namun Jepang tidak sepenuhnya menutup diri dari dunia. Perdagangan terbatas tetap berlangsung, terutama dengan pedagang Belanda dan Tiongkok di Nagasaki. Jepang juga memiliki hubungan dengan Korea dan daerah sekitarnya lainnya. Sistem Tokugawa bertahan lebih dari 2 abad. Namun ketika memasuki abad ke-19, negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat menjadi lebih kuat. Mereka memiliki kapal modern, senjata api, dan teknologi industri. Pada tahun 1853, Commodore Matthew Perry dari Angkatan Laut Amerika Serikat datang ke Jepang bersama kapal perang modern. Amerika Serikat ingin Jepang membuka pelabuhan mereka untuk kapal-kapal Amerika. Perry kembali pada tahun 1854. Akhirnya, Jepang dan Amerika Serikat menandatangani Perjanjian Kanagawa. Perjanjian ini membuka pelabuhan Shimoda dan Hakodate untuk digunakan oleh kapal-kapal Amerika. Perjanjian-perjanjian lain dengan negara-negara barat juga segera menyusul. Ini menjadi masalah besar bagi Keshogunan Tokugawa. Banyak orang Jepang yang bertanya-tanya mengapa Shogun tidak mampu mengusir orang asing. Para samurai pun terpecah. Ada yang ingin mengusir orang asing, ada juga yang percaya bahwa Jepang harus belajar dari negara-negara barat agar menjadi kuat. Perselisihan ini semakin membesar hingga akhirnya terjadi pertempuran antara para pendukung Shogun dan mereka yang ingin mengembalikan kekuasaan kepada kaisar. Pada tahun 1867, Shogun Tokugawa terakhir, Tokugawa Yoshinobu, mengembalikan kekuasaannya kepada kaisar. Pada tahun berikutnya, dimulailah perubahan besar yang disebut Restorasi Meiji. Kaisar yang baru adalah Kaisar Meiji. Pemerintah baru ingin menjadikan Jepang sebagai negara modern. Mereka mengambil ide, teknologi, dan sistem militer dari negara-negara barat. Namun untuk melakukan itu, mereka juga harus menghapus sistem lama yang memberikan posisi istimewa kepada para samurai. Secara bertahap, hak-hak istimewa para samurai pun hilang. Pada tahun 1873, Jepang membuat sistem militer baru, di mana pria biasa sudah bisa direkrut menjadi tentara. Artinya, seseorang tidak perlu lagi menjadi samurai untuk bisa menjadi bagian dari tentara. Tunjangan yang dulu diterima banyak samurai dari pemerintah juga dihapuskan. Pada tahun 1876, sebagian besar mantan samurai juga dilarang menyandang pedang di tempat umum. Banyak mantan samurai menerima perubahan tersebut. Mereka bekerja sebagai pejabat pemerintah, guru, pengusaha, dan perwira militer. Namun ada juga beberapa yang marah dengan sistem baru ini. Pemberontakan terbesar dari para mantan samurai terjadi pada tahun 1877. Pemberontakan ini disebut pemberontakan Satsuma dan dipimpin oleh Saigo Takamori. Saigo dulunya membantu menjatuhkan Keshogunan Tokugawa, namun pada akhirnya dia melawan pemerintahan Meiji yang baru. Pada awalnya kekuatan para pemberontak sangat kuat, namun tentara kekaisaran yang baru memiliki lebih banyak tentara, senjata modern, dan artileri. Setelah beberapa bulan pertempuran, kelompok Saigo kalah. Saigo meninggal pada 24 September 1877. Dengan kekalahan pemberontakan Satsuma, menjadi jelas bahwa era di mana samurai adalah kelas prajurit istimewa di Jepang telah berakhir. Namun, samurai tidak hilang dari budaya Jepang. Kisah tentang keberanian, kesetiaan, dan disiplin mereka terus diceritakan lewat buku, pertunjukan teater, dan kemudian film. Namun penting untuk diingat bahwa gambaran populer tentang samurai saat ini adalah campuran antara sejarah nyata dan gagasan-gagasan yang berkembang di masa-masa berikutnya. Memasuki abad ke-20, beberapa pemimpin militer dan nasionalis di Jepang juga menggunakan gagasan tentang Bushido, loyalitas dan pengorbanan untuk mendorong para prajurit. Namun militer Jepang modern bukanlah kelanjutan langsung dari sistem samurai lama. Itu adalah zaman yang berbeda, pemerintahan yang berbeda, dan jenis militer yang berbeda di Jepang saat itu.
Bahkan kata kamikaze yang digunakan untuk pilot bunuh diri Jepang pada Perang Dunia II berasal dari kisah lama tentang angin ilahi yang membantu menghancurkan armada invasi Mongol pada abad ke-13. Setelah Perang Dunia II, Jepang kembali berubah. Samurai tidak pernah kembali sebagai kelas pejuang. Jepang menjadi negara modern dengan konstitusi baru dan sistem politik yang baru. Jadi, yang benar-benar diwariskan oleh samurai bukanlah sebuah pasukan yang masih ada hingga sekarang. Yang mereka tinggalkan adalah bagian besar dari sejarah dan budaya Jepang. Selama berabad-abad, samurai bermula sebagai para pejuang yang menjaga tanah. Mereka semakin kuat hingga akhirnya mereka yang menjalankan pemerintahan militer Jepang. Mereka saling bertempur dalam perang saudara yang panjang. Mereka membantu mempersatukan negara dan akhirnya menjadi pejabat pemerintah di masa damai. Namun ketika zaman modern tiba, Jepang sendiri menciptakan sistem yang tidak lagi membutuhkan samurai. Posisi istimewa mereka pun berakhir. Namun, nama, kisah, dan gambaran tentang samurai tetap ada dan menjadi salah satu bagian paling terkenal dalam sejarah Jepang.